Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan peserta Prakongres Musik Tradisi Nusantara, kita kembali berjumpa di sesi lanjutan dengan tema 1 ya, mengenai definisi-definisi. Seperti biasa, sidang ini akan kembali dipimpin oleh Pak Anton dan dinotulasi oleh Pak Lili. Jadi untuk lebih menyingkat waktu ya, dan kita berharap setelah Isoma ini lebih fresh gitu ya, lebih segar dan tetap semangat, dan mudah-mudahan pandangan-pandangan, pernyataan dan pikiran-pikiran lebih menyegarkan lagi dan menghasilkan apa yang kita harapkan bersama. Silakan Pak Anton kembali memimpin sidang ini untuk kedua sesi, dan mudah-mudahan nanti setelah acara perumusan kita akan berakhir di jam 4 sore lebih ya. Terima kasih. Monggo Pak Anton dilanjutkan. Terima kasih Pak Andre. Ya. Baik, para anggota Forum Prakongres yang saya hormati, kita lanjutkan kembali acara seminar kita mengenai definisi-definisi. Untuk pembicara kali ini sesuai jadwal adalah Mas Tanto Mendut. Saya biasa memanggilnya Mas Tanto. Dan izinkan saya membacakan dulu mungkin CV beliau. Sekedap. Mas Tanto ini atau bernama Sutanto, beliau lahir di Magelang, Jawa Tengah, 5 Februari 1954. Beliau cukup fenomenal karena beliau tuh banyak melakukan aksi-aksi atau gerakan-gerakan kebudayaan maupun juga catering dan musik. Beliau pernah studi di LPKJ, dan namun akhirnya beliau memutuskan untuk berkarir di kampung halamannya di Mendut karena ada persoalan yang saya pikir luar biasa, sangat mendasar terkait dengan persikapan beliau. Beliau mencoba meng-effort masyarakat setempat, menggerakkan masyarakat. Salah satu karya yang saya pikir monumental sampai sekarang karena banyak dikaji oleh para akademisi baik di level S1, S2, S3, itu adalah Festival Lima Gunung. Ada gerakan-gerakan organik yang dilakukan oleh beliau, dan itu juga akhirnya menjadi banyak didengarkan juga oleh masyarakat di luar. Terakhir beliau ini tahun 2020 kalau nggak salah Maret diundang di satu kampus di Australia untuk menyampaikan satu materi mengenai kebudayaan termasuk gamelan, dan beliau juga memamerkan satu karya gamelan cangkem. Itu sempat dimuat di Tempo. Beliau pernah juga menerima penghargaan dari Yayasan Sains, Estetika dan Teknologi atas kegigihannya memberdayakan masyarakat melalui kehidupan sosial kulturalnya. Termasuk juga beliau penerima penghargaan Maestro Seni Tradisional dari Kementerian Pendidikan, kemudian Gus Dur Award dari Wahid Institute, dan juga ada beberapa penghargaan dari Dewan Kesenian Jakarta. Saya kira mungkin itu saja, karena pasti nanti akan menarik sebetulnya mendengarkan Mas Tanto. Ada pikiran-pikiran yang saya pikir yang perlu kita cermati, kita renungkan. Ini beliau tampak sudah menggunakan kostum tertentu ya. Mas Bono jangan dulu ketawa, saya pikir biarkan dulu. Tanto menyaksikan ini, saya persilakan Mas Tanto langsung aja. Mas Tanto, saya persilakan Mas. 30 menit ya Mas, biar ada diskusi nanti. Silakan. Assalamualaikum. Oh belum. Mikrofonnya Mas Tanto. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kali ada literasi teks lisan dan teks tulis. Untuk memperkaya literasi, saya nambahi kostum ini supaya seperti Mbak Rita
memperluas dan memperdalam inklusivitas supaya Joko S. Gombloh literasinya diperkaya dengan bahasa visual. Jadi kalau musisi, para komponis itu agak memberhalakan telinga, saya tambahi pengalaman saya di desa bahwa bahasa visual itu penting. Jadi hari ini kostum saya adalah saya beli ketika saya naik haji di Madinah. Kenapa ini saya pakai? Ya sederhana, tanpa visi misi, mumpung menterinya namanya Nadiem Makarim. Kalau nggak salah orang Pekalongan, itu putra cendekiawan pergerakan sebelumnya, Nadiem Makarim. Jadi nama Nadiem Makarim yang ke Arab-Araban nggak usah dirubah menjadi Gombloh atau Hutapea atau Daniel DKD atau Driakara. Tetaplah Nadiem Makarim. Ini terkait dengan apa yang kita diskusikan di dalam konteks terminologis nanti. Yang pertama, saya akan menceritakan pengalaman saya selama 4 dekade bergaul dengan tokoh-tokoh nasional, bergaul dengan itu kalau temennya Pak Indo Swanda ketika muda tahun 75, jadi 46 tahun lalu, Julie Temer yang masih muda di Bali itu, Pak Indo ingat itu Pak Indo masih miskin dan bohemian, itu gaul dengan orang teater namanya Julie Temer yang kemudian 10 tahun terakhir ini terkenal untuk penyutradaraannya Lion King. Jadi saya bergaul tentu, ketemu penulis transkrip dari Stockhausen, saya ke Jepang, harus foto-foto bersama Yuji Takahashi atau Takemitsu atau komponis lain lah. John Cage ketemu 92 dan sebagainya. Ini perkenalan ini untuk membawa ini politik saya untuk kepentingan desa juga. Jadi ketika di Jakarta saya mengenali Gunawan Muhammad, Rendra, ngintip Sardono hutan plastik, ngintip Sukoharjo, mendekati Slamet Adi Syukur supaya ada fotonya saya pentas di teater arena. Sumanjaya, sutradara yang jumawa itu, Teguh Karya, Eros Jarot, saya mengenali itu. Itu untuk tabungan saya karena orang terkenal dan superstar dan image sosial itu di dalam dunia media butuh itu. Saya juga sekolah isi supaya terminologinya kaya, supaya tahun 70-an saya bisa menulis buku yang terminologinya kontemporer. Waktu itu hanya saya sama Franky Raden yang bergaya supaya kalau nulis di Kompas sama Tempo nggak diedit karena editornya minder. Wah, perkara agak sedikit selenco dan agak gaya-gaya sedikit. Tapi tahun 70 saya tahu caranya memperalat terminologi. Wah, nyebut ya Kunz, pokoknya nyebut Pulau Dewata, Aldous Huxley, Colin McVie, itu harus gaya itu. Karena untuk eksistensi yang saya bayangkan ke depan, salah satunya harus citra-citra semacam itu. Jadi saya 4 dekade itu sebenarnya saya mulai dari pergaulan urban. Saya main musik rock, saya ngajari gitar klasik, Recuerdos de la Alhambra, nyanyi Ave Maria, dan sebagainya. Tapi juga suka, bukan karena identitas alam. Pokoknya itu memperkaya hidup saya dan telinga saya. Saya juga datangi siapa itu Cak Nun. Wah, main musiknya, nyanyinya lebih banyak dari yang dosen musik sama pengamat musik. Wah, di mana-mana nyanyi. Padahal statusnya ulama misalnya. Dan tiba-tiba melodi-melodi masa itu bukan dididik oleh kampus musik. Irama-irama yang indah, baik Timur Tengah maupun Barat maupun Jawa,
ilir-ilir sampai Umi Kulsum sampai Eric Clapton berbunyi di pengajian itu. Wah, saya di situ, waduh, saya jangan campur sama Joko S. Gobloh terus ini, jangan campur sama Johan Salim dosen isi terus, ini harus keluar. Nah, itu pengalaman improvisasi pergaulan saya. Jadi saya kurang fundamentalis pada dunia terminologi. Karena untuk pergaulan yang luas, saya harus membaca Wahabi sedikit, Sunni sedikit, Ahmadiyah sedikit, Syekh Siti Jenar sedikit, Sunan Kalijogo sedikit, supaya enak dan nyaman bisa makan bersama sebelum ngotot dengan terminologi. Wah, ini Al-Hasyad, ini dari Irak, ini. Waduh, kalau saya mengabdi pada bahasa, saya takut benturan ketika saya terjun sosial. Ketika saya membaca peneliti sosiolog dengan paradigma cara berpikir statistik, kualitatif, positivisme, data begini, angka-angka begini, meskipun itu rasional, meskipun itu dengan kata-kata development, meskipun itu dengan kata-kata empowering, tapi nanti dulu saya hidup bukan dari pemberhalaan visi misi linguistik yang tertulis di dalam data-data peneliti di kamar saja atau di laboratorium saja. Karena di lapangan kenyataan itu terjadi trial and error. Jadi tidak dirumuskan di depan. Untuk memberdayakan masyarakat, saya tidak merumuskan di depan seperti proposal. Kalau proposal memang harus di depan. Kalau mau KKN memang harus minta persetujuan dosen, pembimbing. Tapi kalau terjun ke masyarakat, itu beda lagi. Saya tidak mau membenturkan antara teori dan pengalaman. Karena bagi saya, teori dan pengalaman itu inherent. Tapi teori itu bergerak terus sustainable, pengalaman juga bergerak berdialektika dengan teori. Jadi ketika saya dikritik, jangan nolak terminologi. Saya dua hal. Satu sisi saya tidak percaya terminologi, di sisi yang separuhnya saya tetap realistis menggunakan sosiolinguistik atau literasi akademis untuk tetap berterminologis. Cuman yang paling penting adalah terminologinya saya perkaya. Terminologinya saya ikuti dari zaman ke zaman. Jangan hanya menyembah kitsch kontemporer tahun 70-80. Kontemporer saya harus 2021, termasuk kontemporer yang tidak saya baca dari perkembangan kontemporernya Amerika, Eropa. Saya bikin kontemporer sub desa saya, dusun, super lokal saya, dan persepsi saya pribadi tentu sambil mengikuti persepsi orang-orang biasa, akar rumput, tukang batu, tukang ladang, supaya dia tetap terlibat dengan saya tanpa pemberhalaan apa itu adiluhum, klasik, dan sebagainya. Jadi ini kegelisahan antara bias Eropa, bias nasional, tapi juga ada namanya bias akademis. Bias akademis itu kelakuan saya ketika ngajar di kampus. Kelakuan saya ketika campur bergaul dengan dosen-dosen isi Solo, Jogja. Terutama dosen isi Solo, Jogja itu loh. Pengrawit, pemain musik piano, tapi bias akademis. Mereka lupa Beethoven itu tidak akademis, Mozart itu tidak. Dia seniman yang terjun transformatif di masyarakat. Wajah saya cukup teduh ya, tidak kan ini aja. Timur Tengah dengan hati Jawa dan mencintai Minang, Batak, Delhi, dan Flores, Lama Lera menangkap ikan paus Ivan. Jadi ketika di desa, saya lupa ini musik atau kerawitan, tapi yang pasti kelihatannya kalau di googling sebagai pertandingan antar akademis, 20 tahun terakhir itu mungkin YouTube yang melibatkan kerawitan tabuh menabuh
ataupun laporan review media yang terbanyak, ini saya nggak bilang mutunya kegiatan kita tinggi loh, mungkin rendah sekali, tapi 20 tahun terakhir itu setiap tahun itu lebih dari 15 kali, 20 kali itu yang dibunyikan namanya gamelan, namanya kentongan, otomatis ada gendingnya, otomatis ada nyastranya. Sastra itu maksudnya ya mantra-mantra ritus sosial itu. Karena saya kan tidak diskusi dikotomis. Puisi, penyair, syair adalah a person who make music and poem. Wah, nanti tukang bikin sajak itu nggak musikal semua zaman sekarang. Padahal dulu di Aceh itu penyair dan pemusik itu satu. Sementara sekarang para pemusik tidak akrab puisi. Lihat bahasanya Joko S. Gomblo itu sama sekali tidak kenal Sutarjikal Sumbagri, luka kaku kakiku, luka kaku kaki kaukah. Ya kalau baca sedikit ya paling sastra Solo Pos lah. Tapi ya lumayan. Nah, sastra nyeni rupa atau tatanan dekoratif apapun namanya, nari, nabuh, saya kira itu tindakan kemandirian sebelum bias Eropa, bias nasional, bias akademis yang terjadi dari Aceh, Melayu, Lampung, Minang, Riau, Kerawang, Indramayu, Cirebon, Brebes, sampai Papua. Oleh karena itu, saya tekankan lagi, mau pakai musik ataupun kerawitan ataupun yang lainnya, tapi yang penting outputnya itu menyejahterakan secara sosial. Enggak, sejahtera itu bisa ekonomi, bisa tidak ekonomi, artinya tetap miskin tapi bahagia, daripada miskin dan tidak nari, kan ototnya lemes. Kan lebih baik kalau saya ngajari ya miskin lumayan, miskin dan nari, miskin dan ketemu janda sebelah desa karena festival, miskin mendapat barokah ilmu, miskin dan akhirnya entah miskin atau tidak, tapi desa di Indonesia yang punya gedung-gedung kesenian kami, setidaknya di Jawa Tengah dan di Pulau Jawa misalnya. Kalau dolan ke rumah teman-teman saya, setidaknya bergaya-gaya, ada patung batu, ada gamelan perunggu yang bagus nadanya, larasnya bagus perunggu, dan lebih bagus larasnya dari milik dinas kabupaten sama wali kota se-Jawa Tengah. Cek kalau nggak salah. Nah itu kan. Jadi kalau nanti nabuh gamelan itu disebut nabuh celegu atau festival ndret atau festival cerut, saya serahkan masing-masing. Tapi yang penting 20 tahun ini bisa di cross check. Dan itu sama sekali tanpa dana, tanpa proposal, bahkan tanpa kenal meja kursinya wali kota bupati. Jadi 67 tahun itu saya belum pernah lihat meja kursinya bupati wali kota, termasuk gubernur. Bahwa setiap ada gubernur ke rumah saya, ya alhamdulillah bisa foto-foto, biar anak saya bangga, wah ini foto sama wakil presiden, ada foto sama Jokowi, zaman SBY lumayan, bisa foto Mutia Hatta di badan pengembangan Dewan Pertimbangan Presiden, itu untuk foto-foto, untuk memperkuat kepercayaan desa pada saya. Tapi soal duit, jalan kami berbeda dengan yang dibayangkan ikut Yahya, atau ikut Pak Nuh, atau ikut Nadiem, atau ikut siapa yang umurnya bisa 2 tahun, 3 tahun, dan sebagainya. Tentu saya senang bahwa saling didik pemerintah juga ke rakyat, tapi saya kadang-kadang 20% juga memilih mendidik pejabat. Jadi ketika seminggu Nadiem Makarim itu menjabat menteri, tentu saya senang diundang ketemu Pak Hilmar,
Tapi di situ saya juga ada unsur saling mendidik, gitu loh. Tidak sekedar visi misi yang ramah tamah, menyenangkan atau ABS, asal Bapak senang sesuai persepsi Bapak dan pejabat. Itu saya kurangi. Jadi itulah, mau disebut kromo inggil Jawa apa saya nggak peduli. Pokoknya bermain lama, gembira, dan lumayan lah jadi kenal Gari Nugroho. Lumayan, dosen-dosen IKJ pada datang ke rumah saya, Maria, Benny, dan sebagainya. Dosen Solo datang kan bangga, kami foto-foto, ini loh doktor S3, S2, yang ini S7, karena campur nasi, campur dawet, dan sebagainya. Tapi saya ceritakan, saya ke desa itu tidak membawa bahan penelitian, tidak membawa tesis-tesis, tidak membawa beban apapun. Yang saya lirik adalah yang umurnya tertua dari ilmu-ilmu yang dikuasai oleh masyarakat setempat. Kepercayaan yang diikuti oleh masing dusun, bahkan bukan lokal. Karena satu Magelang itu kepercayaannya bisa 30 lebih setiap dusun. Satu kabupaten itu ritusnya, kepercayaan imajinernya, mitosnya, ritualnya bisa 30 lebih, Bapak Ibu yang tercinta dan terhormat. Jadi ketutup miro ngisor, hari besok adalah 15 suro, Bapak Ibu. Hari besok, 2 hari lagi. Lainnya seluruh Jawa 1 suro. Tapi tutup ngisor Merapi dicek. Upacara suranya malah 15 suro, Bapak Ibu. Tidak ikut mana-mana. Saya tidak memberi ide kontemporer, tidak memberi ide penyimpangan. Tapi ternyata penyimpangan itu terjadi sejak 1937. Jadi sebelum Indonesia merdeka itu, sebelum ada ISI, belum ada Akademi Musik, belum dipengaruhi oleh Fifth Avenue, belum dipengaruhi oleh Mozart dan sebagainya, itu sudah punya panggung prosenium. Mungkin terpengaruh Belanda, kenapa tidak? Tapi itu cerita yang sekarang masih hidup. Dan lucunya mereka membina dirinya sendiri. Karena yang tahu tentang dirinya sendiri itu diri mereka. Itu saya kira yang terjadi dari masyarakat Baduy, Aceh, Lamalera, dan lain-lain sebagainya. Tentu ini harus dipisahkan antara Indonesia yang masih pubertas, masih merumuskan terminologi dari bahasa Latin sejak 45 atau 28 sampai 2021 itu Mas Aton, saya, Franky Raden, Rizaldi Sihayan itu kan cendekiawan pubertas bangsa muda, kalah tua dengan yang leluhur mereka di Toba, Gondang Batak, Saluang, Saku Haji, apa saja, Genggong dan sebagainya. Nah, ini dua paradigma yang ini saya nggak tahu kapan kita jurusan arkeologi bunyi, kapan kita seolah-olah etnolog, kapan seolah-olah kita itu manusia Indonesia yang harus bersatu secara politik, kapan ini adalah bagian dari yang memperkaya Kristen Indonesia, Islam Indonesia, bahkan Sunni Indonesia, atau Syiah Indonesia yang bukan Syiah Yaman misalnya. Nah, semua wawasan dan dimensi linguistik di dalam cara berpikir saya itu menjadikan saya lumayan kesurupan kalau kuda lumping. Tapi ya kalau sudah kesurupan saya buang itu semuanya. Saya pakai baju ini untuk menjelaskan. Ini jangan segera diidentifikasi sebagai Saudi Arabia. Karena orang Arab juga senang pakaian Harvard atau pakaian
Stamford atau pakaian Melbourne. Nah, saya ganti seharian. Nanti siang saya kostumnya ganti pakai apa? Jadi saya ikut-ikut Pak Jokowi. Pak Jokowi pakai kostum Baduy, saya pakai kostum Saudi supaya nanti Raja Salman atau Pangeran Bahrain atau apa mengundang saya apa untuk dulan ke sana, mungkin tidak sebagai komponis atau musik. Kemudian tadi yang pertama adalah pengalaman improvisasi. Jadi tidak pakem-pakem sekali, tidak dogmatis, tapi improvisasi. Nah, ini saya pakai di Ki Hajar Dewantara, sesudah itu pindah metodologi pendidikan Itali, pindah lagi teori Ichigo Ichie. Oh, memang saya harus baca Jepang. Pindah lagi teman saya Bulukumba, ikhtiar itu memberi ilmu begini. Teman saya Papua yang namanya Markus Rumimba bilang, orang Papua itu kalau tidak nyanyi mati. Campuran semua itu sekaligus saya serat, sekaligus tidak saya dewakan sebagai kengototan atau sebagai dogma yang harus saya patuhi, apalagi pemberhalaan. Masuk desa, saya ngikuti ilmu-ilmu desa, bukan membawa ilmu. Tentu dalam dialektika transformati, tentu saya orang desa juga saya pengaruhi dengan, oh kok ada filsafat John Cage, oh kok ada Frankie ngomong begini, Sardono kok begini. Ya tentu Sardono mempengaruhi, Bagoko Sudarjo mempengaruhi, Suprapto Suryo Darmo juga masuk loh di festival. Rendra juga 4 kali ikut festival. Jadi dalam konteks ini desa dan kota sudah bias dalam pengertian tidak terelakkan dan termasuk bagian-bagian tak terduga seperti pameran Gunawan Muhammad bulan ini ada kalimat tidak terduga. Saya kira itu Mas Gun dulu tak bisiki saya tentang hal-hal tak terduga ketika Salihara dibuka pertama itu kami pentas pembukaan Salihara itu kami pentasnya tentang tak terduga gitu. Nah itu kemudian yang keempat, saya hendak menghormati Mas Endo, tapi sekaligus menghormati Tati yang takut dengan bias kerawitan. Bahkan saya yang penting hari kemarin saya bilang, kalau ini strategi kurang bermanfaat, apa daya. Tapi kalau secara taktis, sementara supaya jalan, karena hari ini secara taktis saya ketemu Rita, ketemu Ivan di Flores, saya ketemu peserta yang lain kan, jasa Mas Endo yang Bandung, jasa Mas MB yang di Cirebon, itu saya hormati, saya senang. Daripada harus nunggu partisipasi Jawa Timur nanti nggak jadi-jadi. Jogja Solo nggak bikin apa-apa, cuman bikin bukan kerawitan biasa misalnya. Ya sudah, soal event kongres ini yang terjadi adalah tak terduga tadi, ya saya ikut teman-teman Bandung, Cirebon dan sebagainya. Itu dalam konteks kerawitan. Nanti Zoom besok, saya kalau diundang perpromi tidak pakai istilah kerawitan, tapi istilah musik. Nah, jadi di Dikbud saya ikhlas memakai istilah kerawitan. Di pariwisata saya ikhlas menggunakan kata musik, perkumpulan profesi musik Indonesia. Nanti saya di desa juga bikin lagi. Dengan Jody Diamond nggak pakai kerawitan, saya pakai American Gamelan Institute dan saya bikin gamelan pakai cangkem, nggak usah minta persetujuan orang Jawa, karena gamelan cangkem saya diundang untuk Victoria College of the Art, tapi dengan Irwansyah sama Tati di Asia Pasifik di Wellington, ya ikut Jack Body sama Victoria University. Nanti mana lagi yang udah ikuti saja. Tapi yang paling penting bukan itunya. Yang penting
dalam sejarah kehidupan manusia ada realitas yang hidup itu. Yang tidak sekedar hidup dari kata-kata. Tapi hidup itu kata-kata dan aksi itu kesatuan. Kalau hidupnya dari kata-kata kelihatannya nanti jadi macet ya. Saya kira naskah kongres. Saya sudah ikut kongres mewah di The Sultan itu Hilton Hotel. Dulu Markayam, Nirwan Dewanto, zaman kongres. Mungkin itu untuk koleksi visi misi literasi dan teks dan linguistik sudah setumpuk. Tapi implikasinya dari anggaran yang besar itu bagaimana? Berapa menit tadi? 4 menit lagi. 4 menit lagi, oke. Berarti saya kurangi pengalaman Abu Ritus. Mohon maaf, saya cerita tentang hal-hal yang buram. Karena umur saya sudah 76, matanya saya gini, kalau baca PDF kecil-kecil jadi font saya paling besar. Jadi saya banyak cari wangsit saja daripada membuka Robert Brown. Yang kelima, yang terakhir saya kira kata-kata kolaborasi itu menyangkut hal-hal hubungan manusia kontemporer yang berjejaring secara digital maupun kemudahan transportasi dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira kalau sudah pakai kata kunci COVID sebagai hal yang problematik, tiba-tiba kita disatukan untuk tidak untuk tidak menghindarkan diri bahwa kolaborasi, tapi bukan gotong royong jargon elit ya. Kalau gotong royong jargon elit saya hafal itu dibikin baliho. Kalau gotong royong di desa itu kan logis, akal sehat, jadi nggak ada teriakan gotong royong, karena yang logis dari konsep sandang pangan papan, sandang pangan papan, nggak perlu ada gotong royong. Baduy, Afrika, Tunisia, Maroko, semuanya kalau sudah sandang pangan papan mandiri pasti gotong royong, karena itu logika dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa rahmatan lil alamin. Jadi tidak perlu biaya besar untuk kampanye gotong royong, kecuali milik politikus ya memang harus ada tagline dan branding dan rebranding dan sebagainya. Jadi yang terakhir soal kolaborasi, saya kira bagaimana membentuk kelompok ini jadi kolaborasi. Kalau gagal ya apa mau dikata. Saya tunggu 3 tahun perpromi jadi apa atau hilang. Kemudian kelompok ini LKM ini LKM. Saya LKM-nya aja nggak hafal, nggak penting. Yang penting ada